PDI Perjuangan punya kader potensial yang kami persiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Luwu tahun 2024 ini. Ada beberapa nama, yaitu ada DPC PDIP Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuka pendaftaran calon kepala daerah, Cakada. Sebanyak 3 figur telah mengambil formulir, Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 13 WITA siang. Para Cakada itu diwakili oleh tim suksesnya masing-masing. Pendaftar pertama ialah Kolonel Agus Salim. Kemudian disusul Husmarudin, anggota DPRD Sulsel. Dan diakhiri pendaftaran perwira TNI Letkol Tabi Pasenggong. Sekretaris PDIP Luwu, Ridwan Bakokang mengaku, pihaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Luwu, Andi Admiral Kadiraja dan Sekretaris Ridwan Bakokang menerima langsung para tim sukses. Andi Admiral mengaku, saat ini sudah menjalin komunikasi politik dengan beberapa figur Cakada. Dirinya menambahkan, proses penjaringan akan bertahap dari tingkat DPC Kabupaten hingga DPD PDIP Sulsel. Kata Andi Admiral, pihaknya juga menyiapkan 4 kader potensial yang diusung untuk mengambil pilkada. Tapi Pak, bisa dijelaskan agenda hari ini, agenda pendaftaran calon kepala daerah, itu sudah berapa calon kepala daerah yang datang ke Sekretariat PDIP, Pak? Oh iya, mungkin awal ini kami ucapkan dulu minal aidin wal faizin, kami langsung saja jawab bahwa per hari ini mulai dari kemarin PDI Perjuangan itu sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Luwu ini. Sampai per hari ini kurang lebih ada 3-4 bakal calon yang sudah membuka ruang komunikasi politik dan mengambil formulir pendaftaran di DPC Luwu ini. Termasuk tadi ada Kolonel Agus Salim, ada Pak Usmarudin, ada Pak Tabi Pasenggong dan beberapa calon kepala daerah lainnya itu sudah membangun komunikasi awal dengan kami. Mungkin nantinya akan ke DPC juga untuk mengambil formulir pendaftaran yang ada di DPC ini. Proses penentuan PDIP untuk mendukung calon kepala daerah ini bagaimana nanti, Pak? Apakah diseleksi di internal di daerah atau dikembalikan ke pusat atau ke provinsi, Pak? Ya, jadi mekanisme dan proses pendaftaran itu sendiri di setiap tingkatan itu ada tahapannya. Kalau di tingkat DPC ini kita melakukan penjaringan, dan setelah penjaringan nanti akan ditindaklanjuti ke DPD partai untuk lebih lanjutnya. Ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan di DPD dan DPD partai. Seperti itu. Untuk di internal sendiri, Pak, apakah ada kader potensial, kader PDIP yang bakal diusung juga nanti, Pak? Ya, jadi di internal PDI Perjuangan sendiri di DPC Luwu kami punya beberapa kader potensial yang juga kami persiapkan untuk maju dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Luwu ini. Termasuk kami sebut beberapa nama, ada bendahara DPC partai Erwin Barakbar yang juga beliau masih aktif sebagai anggota DPR di Kabupaten Luwu. Yang kedua, beliau alhamdulillah di 2024 kemarin sesuai dengan hasil pleno KPU terpilih kembali untuk ketiga kalinya. Begitupun dengan beberapa kader lain di Ketua DPC, saya sendiri, ada Pak Wahyu Napeng, ada Pak Sekretaris, yang itu semua adalah kader-kader terbaik di PDI Perjuangan yang bisa kami masukkan dalam bursa Pilkada Luwu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada kader PDIP sendiri, Pak, yang potensial untuk didukung nanti di pemilihan Bupati Luwu, Pak, ke depan. Ya,
PDI Perjuangan punya kader potensial yang kami persiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Luwu tahun 2024 ini. Ada beberapa nama, yaitu ada Erwin Baraba, beliau anggota DPR aktif hari ini, juga beliau selaku bendahara partai. Juga kami persiapkan ada Wahyu Napeng sebagai kader potensial untuk maju dalam pilkada ini, ada Ketua DPC Andrea Kadiraja, ada sekretaris partai, dan itu semua adalah kader-kader potensial, kader terbaik PDI Perjuangan yang mungkin kami persiapkan untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 di Luwu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.